Setiap hari, mereka harus bersembunyi di ruang bawah tanah tersembunyi ini sebelum hari gelap. Setelah itu, mereka menggunakan puluhan rantai setebal kepalan tangan untuk mengunci pintu baja di pintu masuk. Hanya dengan cara itu, mereka bisa sedikit menahan monster-monster di permukaan tanah. Namun meskipun dunia luar sangat berbahaya, mereka tetap tidak punya pilihan selain keluar setiap hari untuk mencari makanan. Sebelum keluar, mereka terlebih dahulu menggunakan periskop buatan sendiri ini untuk berulang kali mengamati keadaan di luar. Hanya setelah memastikan semuanya aman, mereka berani membuka pintu baja tersebut. Justru karena kehati-hatian ekstrem inilah keluarga kecil yang terdiri dari 3 orang itu berhasil bertahan hidup selama 300 hari di ruang bawah tanah. Tetapi pada hari ke-301, sebuah kecelakaan terjadi. Hari itu, kedua orang tua pergi mencari makanan seperti biasa. Putri mereka yang sendirian di rumah merasa sangat bosan. Jadi dia mengambil periskop dan bersiap melihat dunia luar. Tanpa diduga, sebuah bayangan hitam tiba-tiba melintas di hutan. Lisa langsung ketakutan. Dia segera berteriak memanggil orang tuanya yang berada di luar. Tetapi jaraknya terlalu jauh, sehingga mereka sama sekali tidak mendengarnya. Ketika melihat bayangan hitam itu semakin mendekati orang tuanya, Lisa langsung mengambil keputusan berani. Dia berlari ke pintu keluar dan mencoba membuka pintu baja yang sangat berat itu. Namun dia hanyalah seorang gadis kecil. Tenaganya terlalu lemah. Setelah mencoba lebih dari 10 kali, akhirnya dia menggunakan seluruh tubuhnya untuk mendorong pintu baja itu hingga terbuka. Begitu keluar, Lisa melihat ke sekeliling tetapi tidak menemukan jejak kedua orang tuanya. Dia pun kembali berteriak keras. Ibunya mendengar suara itu dan segera datang untuk menutup mulutnya. Takut suara tersebut akan menarik perhatian monster. Untungnya, kedua orang tuanya masih hidup. Namun sebelum Lisa sempat menjelaskan apa yang baru saja terjadi, beberapa rusa tiba-tiba berlari panik melewati mereka. Dari ekspresi ketakutannya, jelas bahwa mereka sedang melarikan diri dari sesuatu yang mengerikan. Seketika seluruh keluarga menjadi tegang. Mereka bahkan tidak mengambil makanan yang baru ditemukan dan langsung kembali ke ruang bawah tanah secepat mungkin. Tetapi karena teriakan Lisa sebelumnya terlalu keras, monster-monster itu akhirnya menemukan tempat persembunyian mereka. Dari debu yang jatuh dari langit-langit, tampaknya hanya ada satu monster di luar. Meski begitu, mereka tetap terlalu takut untuk mengeluarkan suara sedikit pun. Karena sebelumnya mereka telah menyamarkan tempat itu dengan baik, sang ayah yakin bahwa selama mereka tidak bergerak, meskipun monster itu berdiri tepat di depan pintu keluar, ia tidak akan menemukan pintu baja tersebut. Namun tepat pada saat itu, Lisa tanpa sengaja membuat kunci putar, mainannya tersangkut pada baut di pipa air. Tarikan dari tali yang tegang membuat baut itu terlepas dan mainan tersebut langsung mengeluarkan suara. Lebih buruk lagi, sakelar lampu juga tiba-tiba rusak pada saat yang sama. Dengan panik, sang ayah langsung meraih mainan itu, lalu mengeluarkan speaker di dalamnya dan menghancurkannya dengan satu injakan. Tetapi proses itu memakan waktu terlalu lama. Suara tadi sudah terlanjur didengar oleh monster di luar. Tak lama kemudian, pintu baja itu mulai bergetar